mudah-mudahan semoga ini kan tujuannya untuk membangun gedung aula. Nanti kalau gedungnya sudah jadi, semoga bisa datang lagi. Ya. Jadi saat prosesnya ada, saat sudah jadi bisa turut menyaksikan. Ya. Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Hai seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Kupang. Kembali hadir podcast Timor Express bersama saya Linda Makandolo, dan saya juga tidak sendiri, tapi hadir bersama saya ada artis Indonesia kita yang masih sangat muda, Melissa Sidabutar, dan juga ada ketua panitia dari TLM Kak Debbie. Senang sekali Melissa bisa hadir di podcast Timor Express, dan kami sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Kota Kupang, sangat senang. Kepada Melissa mungkin ada kesan dan kira-kira apa yang paling terkesan bagi Melissa ketika hadir di Kota Kupang, Kota Karang yang pertama kali? Melita. Oh, kembarannya Melissa ya? Oh, beda-beda tipis. Ya, silakan Melita. Ini pertama kalinya aku di Kupang. Ini pertama kalinya, perdana banget dan baru sampai tadi pagi. Senang banget pastinya untuk ada kesempatan untuk bisa melayani sampai di sini juga, jauh ya dari Jakarta. Jadi sangat-sangat bersyukur. Itu sih sebenarnya sangat bersyukur, kayak nggak ada yang lain juga, bersyukur banget aja. Bersyukur. Karena kan maksudnya puji Tuhan dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga, yang menyapa aku, yang menyambut dengan hangat juga di Kota Kupang. Jadi untuk pertama kalinya first impressionnya juga nyaman banget dan bersyukur. Kira-kira apa yang membuat Melissa bisa terdorong mau hadir di Kota Kupang? Melita. Kali ini kan dikasih kesempatan, puji Tuhan, untuk pelayanan dan ada konser, puji Tuhan. Jadi yang mendorong aku juga sebenarnya karena ini adalah bentuk aku ambil bagian dari dalam pelayanan, dan Tuhan percayakan untuk di platform yang mungkin lebih besar lagi bentuknya, bukan ibadah biasa, bukan ibadah minggu raya, tapi ibadah konser Tuhan tahu. Itu sih sebenarnya. Jadi aku percaya ini salah satu bentuk aku dalam ambil pelayanan ya, ini betul seperti ini, bukan cuman kayak mungkin setiap minggunya sebagai rutinitas, tapi aku percaya ini Tuhan percayain lebih besar lagi mungkin jumlah audiensnya, tapi semua bagi kemuliaan nama Tuhan, yang mendorong aku juga karena aku belum pernah ke Kupang. Jadi untuk sekalian kenal sama kotanya juga. Melissa mulai beranjak untuk menjadi seorang penyanyi itu kira-kira sejak kapan? Oh apa? Suka kembali. Melissa. Sebenarnya kalau untuk suka nyanyi, untuk jadi penyanyi, tapi bukan penyanyi profesional, mungkin memang dari kecil udah suka duet, pelayanan di gereja, dan suka manggung di mana-mana, di mall-mall, karena ikut kursus juga gitu. Tapi untuk punya title dan punya single itu mungkin baru mau genap 2 tahun. Tahun ini puji Tuhan Desember nanti 2 tahun. Sudah punya album? Puji Tuhan sudah. Album pertama aku dan baru rilis mungkin 2 bulan yang lalu.
puji Tuhan akan ada album-album selanjutnya. Amin. Ya. Berapa banyak buah lagu yang akan disampaikan di konser nanti? Nanti di konser akan membawakan 8 lagu. Mungkin bisa disebutkan apa saja biar masyarakat Kota Kupang bisa tahu, atau Mungkin aku sebutin salah satu. beberapa ya. Beberapa. Pastinya ada Penolong yang Setia, Tuhan Tahu pastinya, karena kan namanya konser Tuhan Tahu. Jadi pasti lagu Tuhan Tahu ada juga, Sampaikan pada Yesus. Dari beberapa lagu, dari 8 lagu disiapkan oleh Melita, lagu apa yang paling berkesan menurut Melita? Setiap lagu punya pesan dan berkatnya masing-masing. Aku percaya itu. Tapi lagu yang membawa aku sampai ada ke tahap ini itu Penolong yang Setia, karena itu lagu pertama dan ada backstory, ada latar belakang dari lagu itu yang aku percaya sangat memberkati aku juga pastinya. Jadi Penolong yang Setia. Kalau boleh tahu latar belakangnya apa? Yang Mungkin itu aku akan selipin juga kesaksian gimana aku yang aku alami ya, selama umur hidup aku, dan itu akan aku bawakan besok di konser. Yes. rahasia. Iya. Ke depan mau kembali lagi ke Kupang, dan itu harapan kami. Harapan aku juga untuk diundang kembali ke Kupang. Diundang kembali ke Kupang. Berarti kita kembali ke Ketua Panitia Ibu Debbie. Iya. Ini harapannya disampaikan oleh Kak Melita. Ke depan ingin kembali lagi ke Kupang seperti saat ini. Kira-kira seperti apa dari Kak? Memang kita berharap ini bukan yang pertama Kak Melita datang. Kalau kita lihat ada beberapa artis rohani lain yang pernah kami garap konsernya, dan itu beberapa kali berulang, karena juga respon masyarakatnya bagus, jemaat juga suka. Jadi tentu kami berharap kalau ini Kak Melita ini bukan yang pertama. Mudah-mudahan, kan ini sudah beberapa kali tadi di kantor Sinode sampaikan, tadi juga disampaikan oleh Pak Kristo. Mudah-mudahan, semoga, ini kan tujuannya untuk membangun gedung aula. Nanti kalau gedungnya sudah jadi, semoga bisa datang lagi. Ya. Jadi saat prosesnya ada, saat sudah jadi, bisa turut menyaksikan. Iya. Kira-kira apa yang membuat ketertarikan dari Kak Debbie sebagai Ketua Panitia untuk mengundang khusus Kak Melita? Iya. Bukan artis yang lain. Oh iya. Ini Kak Melita juga penasaran ya. Ya, jadi pemilihan itu bukan pemilihan oleh Ketua Panitia, bukan pilihan tunggalnya Ketua Panitia ya, tapi kita ada komite yang mempertimbangkan kita mau pakai artis rohani yang mana. Ya, jadi kami mempertimbangkan itu karena banyak artis juga membawakan lagu-lagu rohani, tetapi kami mau selaras antara kehidupannya sehari-hari dengan lagu-lagu rohani yang dibawakan. Jadi ketika menyanyikan itu otoritasnya dapat gitu. Maksudnya ketika kita melihat dia menyanyikan lagu rohani, kehidupannya juga benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya gitu. Jadi jangan jomplang. Nah, kami melihat Kak Melita masih muda, kemudian dengan vokal yang baik, kemudian lagu-lagunya juga baik, memberkati. Saya juga terutama diberkati sekali. Nanti saya pengen tahu tuh apa sih backstory-nya dari Penolong yang Setia, karena lagu itu bagus sekali. Jadi yang lain datang ya untuk langsung nonton gimana Kak Melita menyanyikan langsung lagu itu. Dan secara pribadi kami juga, saya secara pribadi merasa lagu itu ya mungkin karena dibuat dari hati, dinyanyikan dari hati,
karena ada backstory-nya jadi sampai juga ke hati ya. Iya, ke hati. Jadi bagus sekali kalau nanti akan ada kesaksian tentang lagu itu. Dan kami memang berharap untuk penyanyi rohani yang kami undang itu harus kehidupannya benar-benar seperti apa yang ditampilkan di media. Ya, jadi kehidupan pribadinya tidak beda dengan yang dinyanyikan, yang disaksikan. Jadi itu yang kami lihat dari Kamelita, kami pikir Kamelita yang kami mau undang ke sini. Ya, baik Kak Debbie, kita kembali lagi ke Kamelita. Dalam kira-kira dalam konser itu harapan apa dari Kamelita? Harapannya pasti, karena aku nggak begitu pintar ngomong sebenarnya. Aku selalu berharap dari lagu-lagu yang aku nyanyikan bukan cuma sedap didengar, tapi aku mau juga apa yang Tuhan taruh di hati aku juga tersampaikan ke jemaat melalui kesaksian hidup yang nantinya akan aku ceritakan juga. Jadi aku berharap semua semakin diberkati, semakin sukses dalam Tuhan, kita semakin maju dalam Tuhan, dan pastinya tujuan dari konser ini tercapai, yaitu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya, kembali lagi. Itu sih harapannya. Ya. Kamelita mungkin bisa memberikan sedikit suara emasnya biar tanpa musik. Lagu apa ya? Tuhan tahu ya. Oh, ini disuruh nyanyi nih sekarang. Ya, tanpa musik lah biar kedengarannya natural. Boleh Kak? Boleh dong. Oh iya. Ah, Silakan Kak. Tuhan tahu ya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih. Sangat merdu suaranya, membuat saya juga terharu karena sangat menyentuh sekali. Iya. Ya. Lagu-lagunya. Mungkin yang terakhir, harapan dari Kamelita untuk seluruh masyarakat NDT, khususnya masyarakat Kota Kupang itu apa, mungkin bisa disampaikan? Harapan aku untuk semua masyarakat di NTT pastinya Tuhan beri sukacita setiap harinya. Aku percaya di bagian manapun kita ambil pelayanan, kalau kita punya hati yang benar, kita hati yang lurus, minta tolong sama Tuhan, kita lurus aja meminta pertolongan Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti kasih pertolongan. Aku berharap kita semua semakin maju di dalam Tuhan, pastinya kita semakin ada kesatuan hati untuk kota NTT dan Kupang juga. Pastinya kita semakin satu hati, kita tolak perpecahan pastinya. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan ada, Tuhan hadir. Jadi kita sama-sama kita berusaha untuk menjadi satu hati di bagian manapun, karena kita percaya di situ nanti ada pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kehadiran Kamelita di podcast Timor Express. Semoga ke depan bisa hadir lagi kembali bersama kami. Terima kasih juga untuk Kak Debbie sebagai Ketua Panitia dari TLM. Terima kasih. Terima kasih. Halo masyarakat Kota Kupang, khususnya pendengar, penikmat podcast dari Timor Express. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah membeli tiket. Kita tunggu sebentar kehadirannya, dan ada hadiah dari panitia untuk pendengar podcast ini. Ada 5 tiket bisnis yang diberikan. Tiket bisnis itu harganya 500.000 ya teman-teman semua. Jadi ada tiket yang VVIP 1 juta sudah sold out. Ada yang VIP 750 sold out. Kemudian bisnis itu masih sisa 5 yang kita siapkan untuk podcast ini. Jadi teman-teman yang mau bisa mendapatkan
tiket bisnis ini untuk pembelian 1 tiket bisnis mendapatkan 2 tiket, 2 tempat duduk. Jadi hanya 5 ini, jadi buruan. Kalau ada yang mau, informasikan bahwa ini dari podcastnya Timex, kami akan segera fasilitasi. Untuk yang ekonomi 1, ekonomi 2 harganya 250 dan 100 juga sudah sold out, maaf. Tinggal kelas bisnis saja ini yang masih sisa. Nah, kita bersyukur dan diberikan kesempatan untuk khusus mendengar podcast Timex. Ditunggu ya, kalau infonya bahwa dari podcast Timex kami langsung beri 1 tiket bisnis, tapi boleh seatnya 2 orang. Terima kasih.